Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengutusan para nabi dan rasul untuk menyampaikan pengetahuan dan hakikat yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Nabi dan rasul merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dan menyebarkan kebenaran. Mereka ini jelas memiliki keimanan yang luar biasa untuk bertakwa kepadanya. Ada banyak jumlah nabi, namun hanya 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Abu Lais As-Samarkandi adalah seorang ahli fikih terkemuka. Suatu saat dia mengatakan bahwa ayah saya mengatakan kepada saya bahwa di antara para nabi dan rasul mendapat wahyu dalam bentuk mimpi, dan beberapa di antaranya hanya mendengar suara. Nabi yang menerima wahyu melalui mimpi itu di antaranya Nabi Khidir. Seperti dikisahkan jurnal 1001 Kisah Teladan Muslim, pada suatu malam Nabi Khidir bermimpi mendapat perintah Tuhan. Perintah tersebut berbunyi, "Besok tinggalkan rumahmu di pagi hari dan pergilah menuju barat." Begitu bunyi bait pertama kepada Nabi Khidir. Dalam mimpinya, Nabi Khidir menerima 5 perintah yang harus dikerjakannya dengan segera jika ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa yang kamu lihat, maka makanlah. Kedua, kamu sembunyikan. Ketiga, kamu terimalah. Keempat, jangan kamu putuskan harapan. Dan yang kelima, larilah kamu daripadanya. Pada keesokan harinya, Nabi Khidir keluar dari rumahnya menuju ke barat. Baru beberapa kilo keluar dari rumahnya, Nabi Khidir dipertemukan dengan perintah pertama. Namun, Nabi Khidir bingung karena yang diperintahkan pertama itu adalah memakannya. Sementara yang ditemukan adalah sebuah bukit besar. Karena kebingungan, Nabi bergumam dalam hatinya, "Aku disuruh memakannya, tapi ini aneh sekali dan mustahil bisa dilakukan." Namun Nabi Khidir dengan keinginan yang kuat terus berjalan menuju bukit dengan niat memakannya. Ketika dia mendekatinya, bukit itu tiba-tiba menyusut menjadi seukuran roti. Kemudian Nabi Khidir mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat ditelan, rasanya begitu manis seperti madu. Nabi Khidir pun mengucapkan syukur. "Alhamdulillah, perintah pertama sudah aku kerjakan ya Allah." Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan dan menemukan mangkuk emas. Dia ingat dalam mimpinya untuk disembunyikan. Sehingga Nabi menggali lubang dan ditanamkanlah mangkuk emas itu. Setelah meninggalkan beberapa langkah, tiba-tiba mangkuk emas itu keluar seperti semula. Nabi pun menanamkannya kembali. Kejadian itu berulang-ulang hingga 3 kali berturut-turut. Maka berkatalah Nabi Khidir, "Aku telah melaksanakan perintahmu ya Allah." Lalu Nabi pun meneruskan perjalanannya. Anehnya, Nabi kembali mengalami peristiwa serupa. Mangkuk emas tersebut untuk kesekian kalinya keluar dari tempatnya ditanam. Namun kali ini Nabi Khidir tidak mempedulikannya. Kemudian Nabi Khidir melanjutkan perjalanannya. Ketika Nabi sedang berjalan, tiba-tiba Nabi melihat seekor elang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian burung kecil yang terlihat kelelahan itu menghampiri Nabi Khidir dan berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah aku," pintanya dengan napas tersengal-sengal. Mendengar permintaan burung yang memelas itu, Nabi Khidir pun langsung meraih burung itu dan memasukkannya ke dalam bajunya agar tidak diterkam elang yang sedang lapar itu. Namun, elang mengetahui kalau mangsanya telah disembunyikan oleh sang nabi.
Elang pun datang menghampiri Nabi Khidir dan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak tadi pagi. Oleh karena itu, janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku." Karena dua-duanya membutuhkan pertolongannya, Nabi Khidir pun sempat kebingungan. Namun, Nabi teringat pesan dan arahan keempat yang muncul dari mimpinya, yaitu hendaknya tidak memutuskan harapan. Akhirnya Nabi membuat keputusan untuk mengambil pedang lalu memotong sedikit daging pahanya dan diberikan kepada elang itu. Setelah mendapat daging itu, elang pun terbang dan burung kecil tadi dilepaskannya ke alam bebas. Usai kejadian itu, Nabi Khidir meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian, Nabi bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk baunya. Nabi pun bergegas lari dari situ karena tidak tahan menghirup aroma yang sangat menyengat. Setelah menemui kelima peristiwa itu, Nabi Khidir pulang ke rumahnya. Pada malam itu Nabi Khidir pun berdoa. Dalam doanya Nabi berkata, "Ya Allah, aku telah melaksanakan sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpiku. Maka jelaskanlah kepadaku arti semuanya ini," katanya dalam doanya di malam hari. Tidak lama setelah berdoa, Nabi Khidir tertidur dan kembali bermimpi. Dalam kesempatan mimpi kali ini, Nabi mendapatkan jawaban atas keseluruhan perintah yang ditujukan kepadanya itu. Hal pertama, yang kamu makan itu adalah kemarahan. Pada awalnya terlihat banyak seperti bukit. Tetapi pada akhirnya jika kamu bersabar karena mampu mengendalikan dan menahannya, amarah akan semakin mengecil dan menjadi lebih manis daripada madu. Kedua, semua perbuatan baik meskipun disembunyikan akan tetap terlihat. Ketiga, jika kamu telah menerima kepercayaan seseorang, maka jangan mengkhianatinya. Keempat, jika orang meminta kepadamu, berusahalah membantunya, meskipun kamu tengah ada suatu kepentingan. Kelima, bau busuk itu adalah ghibah atau menceritakan orang lain, maka jauhilah karena hanya akan mengambil pahalamu. Itulah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kita harus mencatatnya dalam hati. Karena kelima hal tersebut akan ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam.